Padahal etika dan akhlak merupakan tolak ukur tertinggi di kalangan ulama NU. Karena etika dan akhlak itu lebih tinggi kedudukannya daripada harta, tahta, dan Elvi Sukaisih, Rita Sugiarto, Nurul Khotimah, serta Juleha tentunya. Kesalahan sekebon Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf. Permainan politik dan kebijakan-kebijakan yang diambil Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf selama ini berada di tepi-tepi jurang, penuh kontroversi dan melawan arus. Kalau sering main-main di tepian jurang seperti ini, maka siap-siap saja masuk jurang beneran. Hal yang tidak biasa dilakukan oleh Ketum PBNU di era-era sebelumnya. Ketika bom waktu berjalan seiring dengan kondisi jurang yang ada, maka bisa-bisa tamatlah karir politik Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Kontroversi-kontroversi inilah yang melegitimasi tentang kesalahan-kesalahan sekebon yang dilakukan sendiri. Berikut ini kesalahan fatal yang dilakukan Yahya Khalil Stakuf yang mengantarkannya dimakzulkan dari kursi Ketum PBNU. 1. Berpolitik praktis, mendukung secara terang-terangan calon presiden saat pemilihan presiden 2024. Padahal politik NU adalah politik kebangsaan untuk Indonesia secara umum, tidak memihak secara langsung salah satu paslon. Politik praktis ini mempersempit gerak dan langkah NU dalam percaturan politik nasional maupun internasional. Iya kalau paslonnya menang, kalau kalah, nama besar NU sebagai taruhannya. Kunjungan pribadi Kiai Haji Khalil Stakuf tahun 2018 ke Yerusalem dan pertemuannya dengan PM Netanyahu yang memicu tuduhan pro-Zionis, meski ia menegaskan tujuannya untuk membela Palestina melalui diplomasi, bukan dukungan terhadap Israel. Masalahnya, jam terbang Kiai Haji Khalil Stakuf masih jauh dibandingkan Gus Dur, sehingga pertemuannya dengan PM Israel Benyamin Netanyahu merupakan pelanggaran berat, menciderai rasa kemanusiaan yang bertentangan dengan isu-isu politik luar negeri Indonesia yang membela mati-matian kemerdekaan Palestina dari Israel. Konflik internal di tubuh NU saja belum bisa mengatasi, apalagi mencoba memberikan solusi untuk kemerdekaan Palestina. Lala. 3. Pemecatan Ketua PWNU Jatim Kiai Haji Marzuki Mustamar yang berbeda haluan politik dengan Kiai Haji Khalil Stakuf. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol pusat kepada wilayah atau cabang NU begitu kuat dalam kontestasi politik Pilpres 2024. Apakah isu pemenangan salah satu paslon dengan anggaran yang digelontorkan menjadi alasan utama pemecatan Kiai Haji Marzuki Mustamar? Saat kontestasi Pilpres 2024, suara NU terbelah, bahkan menjadi bulan-bulanan lawan-lawan politiknya. Sobat, terima kasih sudah subscribe, komen, dan share. Bantu kami untuk membuat video-video menarik lainnya. 4. NU bermain politik praktis dengan merangkul pemerintahan incumbent, sehingga daya tawar NU lemah. NU mudah diaduk-aduk dari luar, yang pada akhirnya blunder-blunder kebijakan NU berseberangan dengan suara kebenaran, keadilan, dan keseimbangan, termasuk tidak mendengarkan suara terbesar akar rumput dan Nahdliyin pada umumnya. 5. Kesalahan fatal berikutnya adalah menerima konsesi tambang yang nyaris menimbulkan perang bubat.
Dengan menerima konsesi tambang, Kiai Haji Khalil Sakub tidak peka terhadap politik tingkat tinggi jebakan Batman. Sumber daya alam dan apa-apa yang terkandung di dalam perut bumi itu milik negara, diolah, diambil oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemberian izin tambang mengindikasikan bahwa pemerintah melempar tanggung jawab kesejahteraan rakyat dialihkan ke ormas. Kiai Haji Khalil Sakub tidak paham hal seperti ini. Korban banjir di Sumatera saat ini merupakan dampak dari pemberian legalitas pemanfaatan hutan dan lahan untuk organisasi, perorangan atau berbadan hukum. Jika terjadi bencana alam dan lain-lain, maka pengelola hutanlah yang bertanggung jawab. Apakah NU mau seperti itu? Dikuyo-kuyo wong searat-arat? Kebijakan masuk ke dunia bisnis, mengambil konsesi tambang dan lain-lain merupakan kesalahan fatal Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf. 6. Mengundang Peter Berkowitz sebagai salah satu pemateri dalam Akademi Kepemimpinan Nasional yang dilaksanakan PBNU di Jakarta pada 15 Agustus 2025. Profesor Dr. Peter Berkowitz merupakan Ted and Denny Senior Fellow Hoover Institution, Stanford University, Amerika Serikat. Peter Berkowitz dikenal sebagai akademisi yang cukup vokal membela Israel. Dari sinilah maka banyak isu beredar Kiai Haji Yahya Sakub agen Israel dan pro-Zionis, walaupun beliau menolak keras anggapan tersebut. Kiai Haji Khalil juga menjadikan penasihat khusus Ketua Umum PBNU untuk urusan internasional, yaitu Charles Holland Taylor atau Holland Taylor, yang intinya banyak pro dan kontra juga. Nyari nasihat ketum kok adoh-adoh mentorek. 7. Adanya aliran dana 100 miliar yang sampai saat ini masih dipersengketakan dan masih dalam penyelidikan, sehingga memunculkan tidak transparannya anggaran keuangan di PBNU. Jalan-jalan ke Pyongyang, jangan begitu sayang, tindakanmu merugikanku. Ini hanya beberapa kesalahan fatal yang dilakukan oleh Ketum PBNU saat ini. Masih ada banyak lagi yang belum disebutkan. Jadi wajar kalau huru-hara pelengseran Kiai Haji Yahya Khalil Sakub ini menjadi tren masa kini di kalangan Nahdliyin. Asal muasal pelengseran Kiai Haji Yahya Sakub sebagai Ketum PBNU yang penuh kontroversi ini adalah etika dan akhlak diabaikan, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hal-hal fundamental etika dan akhlak ditabrak secara ekstrim, maka akan memunculkan masalah-masalah yang tidak kalah ekstrimnya. Padahal etika dan akhlak merupakan tolak ukur tertinggi di kalangan ulama NU. Bila ulama sudah tidak memegang hal tersebut, maka tunggulah akibatnya. Etika atau akhlak itu lebih tinggi kedudukannya daripada harta, tahta, dan Elvi Sukaisi, Rita Sugiarto, Nurul Khotimah, serta Juleha tentunya. Selamatkanlah NU. Salam etika.